Insya Allah lambang salib yang ada di gereja Kerasulan Baru ini yang sudah berhasil kami beli akan kami ganti dengan tulisan Asma Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Salatan wa salaman ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamala an-nas minadh dhulumati ila an-nur minal jahiliyah ilal islamiyah. Alhamdulillah, sahabat Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa kembali pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan kepada para sahabat untuk menonton konten ini sampai dengan tuntas, karena konten kita kerap kali membicarakan mengenai akidah dan perbandingan agama. Saya khawatir terjadi kesalahpahaman di kalangan sahabat seandainya menonton sepenggal-penggal atau bagian tertentu saja. Semoga Allah melindungi iman kita dan kita diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Baik sahabat, alhamdulillah kita ucapkan keharibaan Allah Subhanahu wa taala karena mendengar kabar yang sangat gembira yang sedang viral pada saat ini, yaitu tentang Islamisasi salah satu gereja di Klaten, yaitu di Jawa Tengah sahabat. Jadi pada mulanya gereja Kerasulan Baru ini sudah ditinggalkan oleh jemaatnya. Jadi tidak ada lagi yang kebaktian di sana. Tidak ada lagi orang yang memang mengadakan ritual ibadah seminggu sekali di sana. Kemudian para pembesar gereja ataupun pengurus gereja, saya tidak begitu paham apakah pemilik gereja sebutannya atau pengurus atau sebagainya, saya tidak begitu paham, mengambil inisiatif untuk menjual gereja tersebut kepada para mu'allaf yang memang mengumpulkan dana untuk membeli gereja tersebut, dan pada akhirnya gereja itu dijadikan masjid. Ini merupakan kabar gembira bagi kita semua. Bertambah lagi rumah Allah yang ada di muka bumi ini untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, bukan melaksanakan kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah baiknya sebelum kita komentari lebih jauh, kita melihat cuplikan detik-detik pencabutan palang salib yang ada di gedung gereja Kerasulan ini sahabat. Sekarang bukan lagi gereja, tapi sekarang sudah diubah fungsikan sahabat menjadi masjid. Baik, ini dia cuplikan videonya. Nah, sekarang kita sedang minta tolong penduduk setempat untuk melepaskan salib yang ada di tampak depan gereja Kerasulan Baru. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah lambang salib yang ada di gereja Kerasulan Baru ini yang sudah berhasil kami beli akan kami ganti dengan tulisan Asma Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Bertambah lagi satu rumah Allah bagi kaum muslimin untuk melaksanakan ibadah di sana. Nah, gereja ini sahabat diislamkan oleh para mu'allaf untuk dijadikan masjid.
dan diberi nama Masjid Isa Al-Masih alaihi salam. Wow, Masya Allah ya. Pada mulanya gereja ini dilakukan kebaktian, yaitu ya agama tetangga, sahabat, dan Alhamdulillah pada detik ini kita sudah bisa melaksanakan ibadah sholat dan macam-macam sahabat. Bisa berdakwah, bisa pengajian. Ini sudah diislamkan sahabat. Gereja sudah diislamkan, kemudian diubah nama menjadi ya Masjid Isa Al-Masih alaihi salam. Masya Allah. Dan kabar gembira ini viral di media sosial sahabat. Kemudian muncul ada oknum, ada orang yang memang merasa tertipu katanya sahabat dengan transaksi ini. Padahal transaksi ini sangat jelas, ada notarisnya, sudah dicatat, tercatat, aliran dananya jelas dari siapa kepada siapa. Tapi ada orang sahabat yang mengaku dia terkejut bahwasanya gereja itu dibeli oleh mu'allaf. Padahal mereka sudah tahu pembelinya dari Yayasan Pembina Mu'allaf. Tapi mereka ya denial sahabat, mengatakan, oh kami tidak tahu, kami merasa tertipu. Karena viralnya berita ini, kabar ini viral, ya bisa kita katakan mereka berwajah bersalah. Padahal memang mereka yang menjualnya sahabat dengan penuh kesadaran tanpa ada pengaruh minuman beralkohol. Masya Allah sahabat, gereja ini sudah dilaksanakan ya sholat Jumat pertama kemarin tanggal 15 sahabat. Kemudian sudah dilaksanakan tarawih pertama dan juga di sana dilaksanakan agenda dakwah atau kegiatan dakwah. Ini suatu kabar gembira bagi kita semua, bagi kaum muslimin, karena bertambahnya rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sedikit saya ingin menjelaskan perbedaan gereja dengan masjid. Tentunya ini sangat-sangat berbeda. Kalau gereja itu sahabat dimiliki oleh sebuah yayasan atau sekelompok orang atau perorangan dan bisa diperjualbelikan, dan itu sah diperjualbelikan karena memang dimiliki oleh pihak tertentu. Berbeda dengan masjid. Masjid tidak pernah ada sejarah yang kita mendengarnya kaum muslimin menjual masjid. Kenapa? Ini tidak sah dan tidak bisa dilakukan. Karena masjid ini milik kaum muslimin. Kita gotong royong untuk membangun masjid, memakmurkan masjid, dan menghidupkan masjid. Jadi tidak bisa ada sekelompok orang tertentu atau orang tertentu yang menjual masjid. Karena ini milik umat. Milik kita bersama masjid sahabat. Kita jaga bersama, kita bangun bersama, kita hidupkan bersama. Tapi ada sekelompok dari ya agama tetangga sahabat yang mengatakan ada masjid yang diubah jadi gereja. Hey, Anda tidak membaca sejarah, Anda kurang update. Bahwasanya masjid yang diubah menjadi gereja itu hasil dari rampasan, baik itu rampasan kalah peperangan kaum muslimin, baik itu ekspansi atau diskriminasi oleh golongan tertentu menyerang kaum muslimin, kemudian dirampas masjidnya, diubah menjadi gereja. Tapi coba tunjukkan kepada kami kaum muslimin, adakah masjid yang dijual secara sengaja dalam negeri atau dalam daerah yang damai, tidak terjadi peperangan atau pemberontakan di situ, tapi masjid dijual? Ini tidak akan pernah kita temukan, karena masjid milik umat, sedangkan gereja milik yayasan atau golongan tertentu. Nah, ini sangat-sangat berbeda jauh sahabat. Jadi mereka tidak bisa menerima bahwasanya ada juga masjid yang diubah jadi gereja. Hey, Anda perlu membaca lebih teliti. Gunakan akal Anda, gunakan penglihatan Anda untuk membaca, untuk melakukan riset sebelum Anda ngomong. Karena tidak akan ada orang Islam yang menjual masjid. Ini mustahil bisa kita katakan. Kecuali ya memang muslim-muslim yang tersesat, orang-orang yang tersesat yang menjual masjid. Itu ya kita tidak pungkiri, dan itu menyalahi dari aturan Islam itu sendiri. Karena pada prinsipnya masjid itu merupakan wakaf kaum muslimin yang tidak bisa atau haram diperjualbelikan. Baik sahabat, demikian yang dapat saya sampaikan. Yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah, yang khilaf murni dari keterbatasan ilmu saya, mohon diperbaiki maaf, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus dukung channel dakwah ini dengan cara klik tombol subscribe, like, komen, dan share. Dengan cara mensubscribe, dengan cara like, dengan cara men-share, sahabat sudah ambil bagian dalam membentengi umat dari pemurtadan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat bagi yang sudah subscribe dengan balasan kebaikan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibba
محمد